Sepandai-pandainya menyembunyikan kesalahan atau sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, akhirnya akan ketahuan juga. Jangan seperti kisah ini yang gak dikasih pinjam duit langsung mengambil nyawa temannya. Ini adalah kisah aneh seorang wanita Jepang bernama Kazuko Fukuda yang mendapatkan julukan wanita 7 rupa. Seperti apa kisahnya? Selamat datang di Tikar Kelabu membahas kisah misteri di dunia. 7 kali operasi wajah, kejar-kejaran kayak Tom dan Jerry selama hampir 15 tahun karena telah mengambil nyawa temannya karena tidak dikasih pinjem duit. Inilah kisah Kazuko Fukuda yang viral di negeri Sakura alias negeri Jepang, guys. Kazuko Fukuda ini lahir pada bulan Januari di tahun 1948 di Ehime, Pulau Shikoku di Jepang. Ayah dan ibunya itu bercerai karena sang ayah pergi begitu aja, entah nggak tahu lah kemana ya. Terus nggak pulang-pulang juga kayak Bang Toib lah pokoknya. Semenjak itu pun Kazuko ini sama ibunya tinggal di kota buat menghidupi kebutuhan mereka sehari-hari. Sang ibu ini bekerja sebagai pelayan di tempat hiburan gitu ya di daerah mereka tinggal. Karena ibunya ini rajin menabung dan hidupnya juga hemat. Akhirnya sang ibu punya tabungan sendiri, guys. Nah, sang ibu ini pindah ke kota lagi dan membuka usaha di sana. Sang ibu ini bersama Kazuko ini membuka sebuah usaha bisnis rumah bordil gitu, guys. Dan rumah bordilnya itu ya di rumahnya mereka sendiri itu. Ternyata usaha rumah bordil yang mereka jalani itu bisa dibilang cukup sukses karena selalu ramai pelanggan. Waktu itu Kazuko masih berusia 15 tahun dan dia itu masih duduk di bangku SMA. Kazuko pacaran nih sama seorang mahasiswa yang lebih tua dan kebetulan saat itu lagi zaman kerusuhan sosial di Jepang, dimana pacarnya Kazuko ini udah mahasiswa itu ikut berpartisipasi dalam gerakan semacam ikut demo yang membuat dirinya terluka dan akhirnya tidak selamat. Nah, pada saat itu juga Kazuko ini sangat terpukul dengan kepergian sang pacar. Sampai-sampai Kazuko mengalami semacam trauma psikologis dan membuatnya jadi susah fokus belajar sampai akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah dan perkara putus cinta ditinggal putus sama pacarnya tuh karena ditinggal meninggal. Maklum lagi bucin-bucinnya ditinggal meninggal, guys. Tapi 3 tahun kemudian saat Kazuko berumur 18 tahun akhirnya Kazuko ini bisa move on dan punya pacar baru lagi dan mereka pun akhirnya tinggal bareng. Kazuko bersama pacarnya ini kerjanya tuh cuman foya-foya mulu dah, guys. Dan sampai akhirnya mereka nih butuh uang, tapi kalau kerja dia tuh nggak mau. Gimana tuh butuh uang tapi dia kerja nggak mau. Alhasil mereka merampok rumah seorang manajer pajak di daerah Takanatsu. Tapi perampokan mereka ini pertama kali itu gagal karena kepergok sama pelayan di rumah itu yang langsung lapor polisi. Dari situ Kazuko sama pacarnya langsung dipenjara. Nama penjaranya itu penjara Matsuyama. Nah, di penjara Matsuyama ini Kazuko mendapatkan sebuah perlakuan yang kejam yang mana hal itu mengubah hidup Kazuko. Karena di penjara Matsuyama ini terkenal ngeri banget. Jadi penjara itu dikuasai sekelompok yakuza yang ngejadiin penjara Matsuyama kayak markas mereka sendiri, di mana kelompok yakuza itu membayar para sipir sehingga mereka bisa bebas ngapain aja, mau minum-minum, mau merokok, ngobat, sampai narapidana yang para perempuan itu tuh dipakai, guys. Gimana tuh? Nah, salah satu korban yang dipakai yaitu Kazuko yang usianya waktu itu masih 18 tahun. Kazuko akhirnya mengalami masalah psikologis dan trauma terhadap kehidupan di penjara. Dan sebenarnya Kazuko udah mencoba melaporkan hal itu kepada sipir penjara. Tapi apa yang telah dilakukan orang-orang pada dia tapi percuma aja. Karena para sipirnya itu udah disogok sama para yakuza yang berkuasa di daerah situ.
Nah, setelah 2 tahun di penjara, Kazuko akhirnya dibebaskan. Saat dia berusia 20 tahun, di umur itu Kazuko bekerja di sebuah bar dan bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Ikegami. Ikegami ini tuh jadi kayak pelanggan tetap di situ, naksir sama Kazuko. Mereka akhirnya menikah, tapi di sini Kazuko merahasiakan rapat-rapat mengenai dirinya yang dulunya pernah dipenjara karena Ikegami atau suaminya itu bisa dibilang dari kalangan menengah ke atas yang pastinya sangat peduli dengan image-nya gitu. Dan selama nikah, Kazuko dan Ikegami ini mempunyai 3 orang anak. Status sosial Kazuko ini pun jadi sangat menonjol. Dari yang tadinya punya masa lalu yang kelam, kini image-nya di masyarakat naik karena menjadi seorang istri dari Ikegami yang status masyarakatnya itu kelas menengah ke atas. Jadi Kazuko ini menjadi ibu-ibu sosialita lah gitu ya kasarannya ya. Dari tadinya kerja pemandu lagu dan kehidupan kelam di masa lalu menjadi bagus. Tapi setelah Kazuko ini merasakan beberapa tahun hidup nyaman, tidak disangka musibah menimpa sang suami karena mengalami masa-masa sulit. Usaha pendapatan suaminya jadi seret atau bangkrut, karena itu Kazuko memutuskan untuk kembali ke pekerjaan lamanya, yaitu kerja sebagai pemandu lagu. Terus dan pada saat itu Kazuko sudah berusia 34 tahun guys. Kayak nggak inget umur gitu guys. Soalnya pekerja pemandu lagu itu kan kebanyakan masih muda ya. Nah ini tuh udah 34 tahun. Mereka itu pemandu lagunya itu biasanya kan usianya 20 tahunan. Tapi gimana lagi, namanya juga butuh duit. Jadi Kazuko tetap melakukannya. Di tempat kerja ini Kazuko berteman baik dengan Atsuko Yosuka yang berusia 31 tahun. Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 1982, Kazuko ini ceritanya mainlah ke rumahnya Atsuko buat ngobrol-ngobrol lah ya. Kazuko ini mau curhat masalah ekonomi suaminya yang lagi sulit. Lalu Kazuko juga cerita dia sampai mengambil pinjaman bunganya itu tinggi banget ke rentenir. Dan setelah panjang lebar curhat kepada Kazuko ini, mau minjem uang buat melunasi hutangnya itu guys. Soalnya Kazuko ini melihat sosok Atsuko ini kayaknya punya banyak duit. Soalnya gaya hidupnya Atsuko ini glamor dan barang-barangnya juga branded semuanya. Tapi saat dipinjemin duit, Atsuko ini menolak dengan sopan. Bilangnya tuh, maaf ya saya nggak bisa minjemin karena duitnya mau saya pakai buat usaha buka toko. Nah Katsuko setelah ditolak dipinjemin uang, Katsuko ini melihat sekeliling rumahnya Atsuko itu dan melihat barang-barang bermerek dan mahal-mahal. Lah terbesit lah di pikirannya Katsuko ini bahwa Atsuko ini pelit banget orangnya, dan Kazuko juga merasa sakit hati gitu karena tidak dipinjemin uang. Entah setan apa yang bisa merasuki jiwa Kazuko pada saat itu hingga ia langsung mengambil pita yang biasanya buat ngikat kimono yang kebetulan ada di dekatnya. Langsung aja dililitkan di lehernya Atsuko sampai temannya itu kehilangan nyawa. Dan Katsuko ini mau ngutang tapi dia lebih galak. Ngeri gak sih guys? Ngutang tapi malah lebih galak dari yang diutangin ya guys ya. Nah setelah melakukan hal itu, Kazuko langsung menelpon suaminya buat minta cepat datang ke rumahnya Atsuko. Setelah suaminya sampai di rumahnya Atsuko, Kazuko ini berbohong. Katanya tadi mereka berantem berdua dan Atsuko sampai nodongin senjata ke dia, makanya Katsuko ini terpaksa melawan saat itu juga. Sebenarnya suaminya ini membujuk istrinya buat lapor ke polisi aja. Kita serahkan aja ke polisi dengan harapan itu bisa mengurangi hukumannya. Tapi Katsuko ini menolak. Malah menghasut suaminya buat ngambilin barang-barang berharga milik Atsuko buat nanti bisa dijual lagi. Karena Ikegami yang panik dan keimanan juga lemah, faktor ekonomi lagi sulit, akhirnya dia setuju tuh membantu istrinya. Dari situ mereka membuang jasad Atsuko ke dalam hutan dan buru-buru pergi. Setelah 2 hari kemudian, teman-teman kerjanya Atsuko nih khawatir karena Atsuko ini nggak masuk kerja dan saat ditelepon ini nggak aktif. Akhirnya teman-teman kerja dan keluarganya Atsuko mereka lapor polisi atas hilangnya Atsuko. Polisi pun langsung melakukan investigasi dengan mendatangi rumahnya Atsuko. Tapi pas dicek tidak ada dan polisi melihat rumah Atsuko ini malah berantakan. Barang-barang berharga di rumahnya Atsuko ini hilang semuanya.
sampai buku tabungannya pun hilang. Polisi pun menanyai ke tetangga-tetangganya Atsuko di sekitarnya, dan ada salah satu tetangganya yang bilang kalau pada malam hari itu ada sebuah truk yang datang dan ngangkutin barang-barang dari dalam rumahnya Atsuko. Tetangganya ini pun masih mengingat nomor plat truknya tersebut. Karena punya informasi plat nomor, polisi langsung melacak keberadaan sopir truk itu dan menemui sopir truknya. Setelah bertemu sopirnya, bilang katanya dia ini disuruh sama orang yang katanya teman dari Atsuko, teman dari si pemilik rumah tersebut. Pokoknya si supir truknya ini kan tidak tahu menahu ya, karena ia hanya menjual jasa. Nah, baru aja polisi pergi dari rumah si sopir truk itu untuk tanya-tanya, si Kazuko ini datang ke rumah sopir truk itu, guys. Dan si sopir bilang tadi itu ada polisi yang nanyain tentang barang-barang di rumah itu, kenapa diangkutin, siapa yang nyuruh begitu. Dari situ Kazuko ini jadi tahu kalau polisi lagi mencari dirinya. Dan bener aja waktu itu polisi juga langsung menelepon ke rumah Kazuko. Karena Kazuko sudah tahu dia diincar polisi, Kazuko pun mengangkat telepon dan berpura-pura jawabannya pakai suara anak-anak dan bilang ke polisi itu ayah ibunya sedang tidak ada di rumah. Kazuko pun langsung pergi dari rumahnya tanpa memberitahu kepada suaminya. Polisi pun nggak langsung percaya, dan ini anak-anak kecil, dan polisi pun langsung datang ke rumahnya Kazuko dan digeledahlah rumahnya Kazuko. Di dalam rumahnya Kazuko ini polisi menemukan barang-barangnya Atsuko. Polisi pun segera membawa suaminya ke kantor polisi untuk ditanyai. Tapi waktu itu posisinya Kazuko udah kabur duluan untuk menyelamatin dirinya sendiri karena udah tahu duluan kalau Kazuko ini dicari polisi, tapi nggak bilang-bilang sama suaminya. Suaminya Ikegami ini saat di kantor waktu diinterogasi polisi ia berkata jujur dan mengakui semua kesalahannya. Tapi kan gimana pun juga yang melakukan kejahatan itu sebenarnya istrinya. Jadi sang suami ini dilepaskan untuk membantu polisi agar bisa membantu menemukan jasad Atsuko yang telah mereka buang ke dalam hutan. Karena sikap suaminya kooperatif, Ikegami pun diperbolehkan untuk pulang, tapi dengan syarat polisi menyadap teleponnya buat nanti kalau sewaktu-waktu Kazuko ini menghubungi suaminya. Kazuko ini setelah tahu diincar polisi, ia pun langsung ngambil uang dari rekeningnya Atsuko sebanyak 590.000 yen atau sekitar 73 juta rupiah. Dan sebelumnya waktu hari kejadian, Kazuko juga udah sempat ngambil uang tunai dari rumahnya Atsuko yang cukup banyak. Jadi kalau dihitung-hitung, Kazuki ini sudah punya bekal yang telah dibawa kabur itu kira-kira 2 juta yen atau sekitar 250 juta lah ya. Tahu segitu gede banget, 250 jutaan udah berasa jadi sultan. Buktinya Kazuko ini bisa operasi 7 kali, dan operasinya juga di beda-beda ya, beda-beda rumah sakit untuk mengelabui rumah sakit agar tidak tahu wajah aslinya. Kazuko ini setelah melakukan operasi wajah sebanyak 7 kali, ia pun mengganti namanya juga dan berpindah-pindah tempat. Setelah bertahun-tahun ia melarikan diri sampai polisi pun memberitakan bahwa siapa saja yang bisa menemukan Kazuko akan diberi hadiah yang sangat besar. Dihadiahi uang senilai 4 juta yen atau hampir 500 juta rupiah. Sampai-sampai warga biasa mendadak jadi detektif untuk mencari Kazuko ini karena hadiah yang diberikan oleh polisi pada saat itu sangatlah besar. Polisi pun memberikan ciri-ciri Kazuko ini sangat detail, dari mulai wajahnya sampai rekaman suaranya. Dan polisi pun menyebarluaskan informasi ini ke seluruh wilayah Jepang dan media TV Jepang. Hampir 15 tahun berlalu, kasus Kazuko ini akan segera ditutup. Akan tetapi, di saat-saat kasus Kazuko ini hampir mau ditutup, Kazuko malah ditemukan oleh seorang pelayan di tempat karaoke. Karena seorang pelayan di tempat karaoke ini menyadari bahwa pelanggannya itu Kazuko dari suaranya. Meski wajahnya berbeda, tetapi suaranya itu sangat mirip yang tersebar luas di media TV saat itu. Jadi pada saat itu pelayan tempat karaoke itu menelepon ke kantor polisi. Pihak polisi pun langsung menuju ke lokasi tersebut, tetapi pihak polisi tidak langsung menangkap Kazuko itu yang sedang asik berkaraoke.
Pihak polisi ini menyuruh kepada pelayan itu untuk mengambil gelas yang sudah dipakai oleh Kasuko ini untuk memastikan bahwa ini adalah Kasuko. Jadi polisi menyelidiki dari sidik jarinya terlebih dahulu, dan ternyata benar guys bahwa itu adalah Kasuko yang selama ini dicari polisi. Dan akhirnya polisi pun langsung menemui Kasuko di dalam ruangan karaoke. Kasuko ini wajahnya sudah berbeda, tetapi pita suaranya tidak bisa diubah. Kasuko pada saat itu merasa biasa-biasa aja pada saat polisi masuk ke ruangannya. Ia mengira polisi hanya menggeledah tempat karaoke tersebut, mungkin karena tempatnya ada masalah. Kasuko pun menghentikan karaoke-nya dan ingin beranjak pergi dari situ. Akan tetapi polisi langsung menangkapnya sehingga membuat Kasuko ini kebingungan atau pura-pura tidak tahu. Karena Kasuko sudah pede bahwa polisi tidak akan mengenalinya karena wajah aslinya ini kan sudah berubah ya, sudah di makeover, dioperasi. Dan Kasuko ini bertanya kepada polisi, apa salah saya? Awalnya ia pura-pura akan akan nggak tahu, tapi setelah polisi menjelaskan semuanya dan memperlihatkan sidik jarinya mirip Kasuko sang buronan, Kasuko pun tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Kasuko tertangkap setelah 15 tahun melarikan diri guys. Dan Kasuko ini pun akhirnya divonis bersalah dan dipenjara seumur hidupnya. Oke guys, itu tadi kisah kasusnya Kasuko Fukuda yang viral di negeri Jepang. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel Tikar Kelabu ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi kepada kalian semua. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.